Tolol nggak tuh? Tolol nggak tuh? Nggak apa-apa, sambatnya berjaya. Ulun lain ustad, bebas. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Sedikit dari saya, insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh akhina fillah Ali Ridho atau Babe Aldo. Yang benar Babe Aldo atau Ali Ridho? Babe Aldo. Tapi gak cocok ya bajunya kayak gini. Kenapa? Seharusnya pakai topi karena di YouTube ya. Iya. Tapi Beb jangan cerita YouTube loh nanti Beb. Iya, insya Allah. Insya Allah beliaunya akan memberikan tausiah untuk kita, Babe Aldo, kemudian juga Habib Sofi. Pak, insya Allah ini akan menjadi kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit dari saya, hada minni wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Habib telah memberikan sambutan kepada kita semua. Yang selanjutnya kami minta kepada tamu spesial kami yang telah jauh-jauh hadir ke tempat kita. Nama beliau Muhammad Ali Ridho Asgab, bisa dipanggil dengan Babe Aldo. Yang punya handphone silahkan buka aplikasi Instagram. Nama akun Instagram beliau babealdo.mpr. Kalau akun Twitternya MPR Aldo tanpa spasi. Kalau akun YouTube-nya Babe Aldo AJ 135. Sudah sampai 2.500 subscriber. Beliau aktivis yang giat baik off air atau on air. Silakan tunggu, silakan saksikan ketampanan beliau di YouTube. Hari ini alhamdulillah beliau hadir dalam keadaan berpakaian luar biasa. Biasanya pakai topi, pakai baju kaos yang dibahas masalah isu-isu kekinian. Oke. Maka kami mohon kepada beliau untuk malam hari ini memberikan kepada kita wejengan, nasihat-nasihat agar bisa kita ke depan menjadi orang-orang yang mampu membangun bangsa dan agama ini. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Saya rada gugup gue. Iya, tapi ada kamera juga. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi gue di mari lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nunggu disuruh dulu Beb umat ini. Bingung juga gue. Kalau nggak disuruh nggak mau. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah alfa marrah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi ahli syafa'ah wa alihi ahlil karamah. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai para habaib yang nggak semuanya gua kenal nih. Ya pokoknya tadi anak inget antum bin Kutban Habib. Ya terus kalau ini kenal banget ya, Habib Anwar Mutahar, kakaknya baru ketemu. Habib adik ya? Enggak Habib, kakak dia Habib, muka ente mudaan. Iya. Wah, ini gara-gara bininya satu sini dua ya? Ah, bener, orang bini dua itu lebih muda gitu. Beneran Bu, beneran. Nah, Habib Sofi, Masya Allah, Habib Abdullah. Nah, mudah-mudahan semuanya umur panjang, sehat afiat. Ya, dan Habib Abdullah ini, beliau ini salah satu yang megang tali kekangnya Babe Aldo. Babe Aldo ini kalau nggak dipegang tali kekangnya, jar banjar ini hanggus takus pokoknya. Tebujur ka, tehereng ka, tatap hantamku. Nyaman kopi ini Bibai. Langsung berubah banjar ulun. Bentar dulu. 10.23 15 menit aja. Satu konten. Masih ada Habib Sofi, iya kan? Habib Abdullah ini termasuk salah satu yang memegang tali kekang. Jadi kalau nggak ada beliau mungkin saya nggak jadi seperti sekarang. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Beliau kakak saya, abang saya yang selalu menasehati saya. Mudah-mudahan beliau nggak bosen-bosen nasehatin saya. Karena saya adiknya yang rada-rada bandel, Beb. Yeah. Kadang-kadang suka nawar-nawar juga, tapi mudah-mudahan. Alhamdulillah, dan semuanya yang hadir di tempat ini, para guru juga, maafin. Saya tadi nggak pantas duduk di depan sini, guru-guru maafin ya. Mudah-mudahan guru-gurunya, habaibnya, umur panjang, sehat afiat. Alhamdulillah berkah beliau kita lagi kumpul sama Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu punya dua pewaris. Yang pertama pewaris nasab, yang kedua pewaris ilmu. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Ulama-ulama kita ini megang ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habaib ini di dalam tubuh mereka mengalir darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kaidah usul fikih Habib ya. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi perantara hukumnya sama seperti yang dituju. Alhamdulillah malam ini kita bersama para perantaranya Nabi. Alhamdulillah, insyaallah ini tanda dari Allah bahwasannya kita lagi kumpul sama Nabi. Insyaallah nama kita semuanya tercatat sebagai orang-orang yang akan berkumpul dunia akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mau mastiin bahwasannya saya bukan ustadz. Ya, nggak pantas ceramah. Nggak pantas, gue bukan ustadz. Bujuran. Jadi di sini ulun stand up komedi aja. Stand up komedi syariah. Ya Beb ya, nggak apa-apa ya Beb. Ustadz bukan, ulama bukan, Habib Habib magang ulun nih. Gua magang bener Beb, masih belum lulus gitu jadi Habib. Ini pakai gamis begini beliau yang maksa. Pindah lain jalan tadi nah. Ini 3 jam lagi temereng ulun nih. Berat nih makom. Jadi maafin ya kalau umpamanya ada salah-salah ngomong. Ya nggak pantas saya nyeramahin antum, nggak pantas. Saya cuma orang bodoh yang banyak dosa. Niat saya berdiri di sini yang pertama menjalankan perintah abang saya dan menyenangkan hati Rasulullah SAW dengan membahagiakan hati orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah antum-antum tidak diragukan lagi. Kita nggak boleh ragu sama cintanya Rasulullah sama antum. Luar biasa cintanya Rasulullah SAW sama antum semua. Nah saya lagi ngerayu Rasulullah malam ini. Dengan apa? Membahagiakan antum-antum. Mudah-mudahan antum bahagia ngelihat Habib magang ini. Bahagialah. Bahagialah. Berpajah baik-baik. Ngopi dulu ulun.
Iya Beb. Beneran gugup gua Beb, beneran gugup. Ya Allah. Lihat jam. Ya 4 menit. Lanjut. Apa yang mau ngomong apa gue nih? Oh kopi lagi. Sudah kopinya nyaman alhamdulillah. Mudah-mudahan yang buatin kopi Allah ampunin dosa. Mudah-mudahan ya Rob gobul hajat semuanya. Amin. Baik. Tadi ini tiba-tiba berkat kopi ini, memang hidup itu kayak kopi, Beb. Iya, betul. Ngopi terus ini, Beb. Habib aja yang nurut. Ulun ngopi lama-lama nurutin Habib aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beb, kalau pakai gelas begini mah saya bukan ngopi, Beb. Gelas saya segini, Beb, kalau ngopi. Iya, ceretnya mana? Buat bagus. Kebun kopi bikin. Ya, insya Allah tahun depan sini sawitnya sebagian ganti kebun kopi, Beb. Amin. Baik. Udah 4 menit nih tadi. Dikit aja. Insya Allah bawa Rasulullah SAW. Tadi yang ngaji, mudah-mudahan yang ngaji tadi insya Allah istiqamah suaranya. Selalu melantunkan ayat-ayat, pujian-pujian kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan bacaannya tadi diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan istiqomah sampai ajal suaranya baik untuk menyebutkan sesuatu yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tadi kata Allah SWT dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah bilang di dalam Al-Quran tadi itu, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi Rasulullah itu dalam setiap sendi kehidupan Rasulullah. Semua yang berhubungan sama Rasulullah. Enggak cuma diri Rasulullah, semua yang bersentuhan sama Rasulullah. Fi Rasulillah itu semua yang ada hubungannya sama Rasulullah pokoknya. Laqad kana lakum, bagi kalian lakum itu. Benar Habib ya? Tolong kalau salah kasih tahu. Soalnya pasti ini kalau di YouTube nanti buzzer-buzzer nonton. Itu buzzer saya pakai kaos salah, pakai gamis salah, telanjang salah. Pengen gua tampol juga tuh buzzer web. Mudah-mudahan hidayah. Amin. Ya, ketawanya begitu. Iya Beb, maafin ya Beb. Telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik. Ya Muslim bisa dikatakan baik itu kalau ada yang buruk, bisa dikatakan tinggi kalau ada yang pendek. Bisa dikatakan mulia kalau ada yang hina. Nah, kalau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh yang baik, tanpa Rasulullah contoh yang buruk. Kalau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulia, tanpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selamat, tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam celaka. Nih, kita buktiin sama-sama. Sebenarnya nih kalau mau diterangin sampai 2 hari, cuman boros kalau 2 hari. Lu pada enak cuman duduk, gua jauh tadi, Beb. Dari Samarinda, Beb, jalannya, wow. Ini tambah 3 kilo lagi tadi, Beb. Temereng sudah, Beb. Yang bersama Rasulullah SAW pasti mulia, pasti. Nggak usah cerita manusia deh, jangan cerita makhluk hidup deh, jangan. Benda mati aja dulu, benda mati. Ka'bah itu mulia kah? Karena Rasul mulianya. Kalau bukan karena Rasulullah, enggak, sholat nggak ngadep Ka'bah. Bahkan Ka'bah pernah jadi rumah berhala. Karena Rasulullah rindu sama Ka'bah,
Akhirnya kiblat pindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah karena Rasulullah SAW. Makanya itu kita juga harus mendoakan saudara-saudara kita di Filistin, tempat Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah hancurin Zionis Israel itu, Allah hancurin mereka ya Rabb, Allah pecahkan mereka semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua apalagi? Batu Hajar Aswad, Hajar Aswad, batu hirang. Bujuran Hajar Aswad batu hirang kalau Beb ya. Itu mungkin yang udah pernah ke sana tahu besarnya batu Hajar Aswad ini nggak terlalu besar juga ya. Mudah-mudahan yang belum pernah ke sana insyaallah Allah takdirin ke sono. Itu kita sekarang lagi berdiri di sini nih, sekarang lagi duduk di sini, itu Hajar Aswad orang berebut mau cium. Sekarang nih lagi terjadi orang berebut mau cium. Dan orang-orang Indonesia ini kan halus-halus kita nih Beb ya, halus-halus. Kalau kita nih Habib Sofi aja teganal. Bujur Beb, maafkan ya Beb, Habib magang bebas. Ya, itu saking pengennya untuk mencium Hajar Aswad itu sampai rela bayar orang Indonesia itu. Bahkan sebelum tulak sudah berniat, kena aku hendak mencium Hajar Aswad, batu hirang halus mulia. Biasanya nang hirang halus ngalih payu bebae. Makanya Habib Sofi payu teganal pang sidin. Maafkan Beb. Aduh ya Allah. Yang salah Habib Abdullah ya begini, YouTuber disuruh ceramah. Lanjut. Di Kalimantan Timur ini kemarin saya di Samarinda, batu hirang betongkang banyak. Kagak ada yang orang hakun mencium batu hirang tuh. Belum pernah ulun melihat ada orang betajun ke Mahakam tuh batu hirang. Kagak ada ya Beb. Nggak mulia tuh batu bara. Tapi batu Hajar Aswad mulia karena apa? Dicium oleh Rasulullah SAW. Luar biasa kalau kita ceritakan kemuliaan Nabi, nggak habis ya Beb. Nggak habis, nggak cukup. Makanya tuh ada sebagian saudara kita Islam yang mengatakan jangan memuji Nabi berlebihan, sehingga mereka mengatakan majelis-majelis seperti ini dianggap berlebihan, dianggap ini bid'ah. Pengen gue jambak jenggotnya itu berlebihan. Konsep berlebihan aja kagak paham dia Beb. Berlebihan itu kalau wadahnya 20 liter diisi 50 liter itu berlebih. Tapi kalau wadahnya 50.000 liter diisi 1000 liter kan kurang. Lalu bagaimana kita mau mengatakan pujian kita kepada Rasulullah itu berlebihan, sementara Allah sendiri yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Sandal cuma dulu. Oh, lanjut jangan. Sidin ini hendak nyaman juga supaya ulun telawas kena Sidin mbak, karena Babe Aldo sudah lawas ulun tahu ulun tahu nah kayak ini bang berbagi rata kita Beb. Ngopi lagi. Sallu ala nabi. Sandal terompah Nabi yang dipakai sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia daripada surga dan semua yang dibawanya. Sandalnya lebih mulia dari surga dan malaikat. Dari mana dalilnya? Jangan ngawur Be. Waktu Mi'raj Jibril alaihissalam yang menggandeng Nabi, menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mau naik ke Sidratul Muntaha. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, semua makhluk ada batasnya. Batasku sampai sini. Kalau aku lebih dari batasku, hancur aku. Jibril hancur, sandal Sidin terumpat. Makanya tuh yang punya sandal Nabi
Ya, jangan diandak sembarangan. Karena punya kopiah yang ada trompa nabinya itu, jangan dibawa ke kamar mandi itu sayang. Jangan. Mulia itu. Nah, ceretnya datang. Oh. Hendak disuruhnya berkubuy kalau nih. Mak. Sarik sekalinya buahnya nih. Sarik ya. Allah, sudah taruh situ. Jangan ada jinnya nih. Lanjut. Nah, kita udah ngambil contoh-contoh yang baik kalau kita berkumpul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang berikutnya kita mau buktikan bahwasanya tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan hancur. Banyaknya ilmu manusia waya ini, wah hebat-hebat buannya nih. Bisa terbang, ada pesawat, ke Makkah bisa lakas. Pokoknya hebat-hebat ilmu manusia nih. Tapi lihat sampai hari ini keadaan manusia jadi baik atau lagi jadi lebih hancur. Oh ini nah, nih apa nih? Gadget, handphone. Wah ini mau olah orang bungul bener ya? Bener Beb? Serius? Termasuk saya harus dibatasi, apalagi anak-anak ya Allah. Wah ini kekanakan halus, nangis. Kita dulu mau nangis depan abah mikir Beb. Kenapa nangis nak? Pang diem. Iya bah diem. Anak sekarang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anak sini nggak ada bedanya. Aduh. Ini Beb, saking bahayanya ini udah menyerang para habaib, para ustadz, orang-orang yang ahli ibadah. Udah ada umroh selfie, haji selfie, ada. Umroh selfie, haji selfie, umroh nah hendak tulak. Mudah-mudahan selamatan kita ke bandara, hendak umroh jalan. Posting, yes. Sampai di pesawat berfoto pulang Beb. Just sudah hendak tulak. Itu gue kalau udah ngelihat yang begitu pengen gue tampol jauh. Ya kan? Turun guru, turun Beb. Turun. Alhamdulillah sudah sampai. Terus ada yang ngeselin lagi Beb. Yang begini di Ka'bah itu nih Beb. Situnya Ka'bah. Yang mengaminkan mudah-mudahan bisa ke sini. Gemes gue. Bener Beb, ada nggak itu? Pernah lihat? Gue bilang lu gemes gue. Ada yang lebih parah Beb. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Muntungnya bepadah, ya Allah aku penuhi panggilanmu, tapi tangannya kayak ini. Di hadapan Allah, di hadapan Ka'bah. Apa ngarannya? Ungul kalau. Nih saya kasih contoh nih penutup, nggak lama-lama saya, karena panas juga di sini. Jadi berkeringat ulun. Nggak apa-apa, mudah-mudahan panasnya ngilangin dosa. Ilmu paling hebat apa ya? Ini gua ngambil contoh satu aja nih, satu dari sekian banyak ilmu manusia yang merasa hebat-hebat nih manusia. Ilmu paling hebat apa? Kedokteran Beb. Itu kuliahnya Beb 6 tahun, beda sendiri. Yang lain 4 tahun, sarjana hukum 4 tahun, ekonomi 4 tahun, fisip 4 tahun. Kedokteran aja yang 6 tahun. 6 tahun jadi kuliah kedokteran, itu perlu pinter, perlu tajir. Pinter aja nggak cukup, harus dengan tajir-tajirnya. Miliaran duit keluar. 6 tahun setelah lulus belum langsung bisa kerja, belum, koas dulu 2 tahun. 8 tahun ngabisin duit miliaran, ngabisin waktu sebanyak itu. Tugasnya apa? Menyembuhkan orang yang sakit atau membantu orang yang sakit supaya jadi sehat. Betul nggak?
Itu kan tugas dokter. Bener gak sih? Bah, orang kalau jadi dokter apa? Guru agama nih. Kalau ustadz ngelamar perempuan, apa gawian? Ustadz, kamu kira anakku makan dengan Al-Quran kah? Kesian para ustadz ya. Makanya jadi YouTuber aja Beb. Temereng kopi ya. Ya, tapi kalau jadi dokter, bah, kamu kerja apa? Saya masih kuliah. Masih kuliah udah ngelamar anak orang. Saya fakultas kedokteran. Pilih anak saya yang mana? Langsung. Saking bangganya orang tua dengan anak yang dokter. Kalau punya 4 anak Beb, 1 dokter, itu yang 3 berasa kayak anak tiri Beb. Bapak ibunya kemana-mana yang dikesakan yang dokter aja. Anakku dokter, anakku dokter. Yang 3 ini, ya Allah, kayak anak hasil undian. Bujur kada nih? Kalau kada bujur, kena ulun kena undang-undang ITE. Jam dulu, jam 10 menit lagi. Tambahi lagi, biar nyaman. Oke? Di Indonesia, Habib, ya Muslim, setiap tahun lulus ribuan dokter. Ribuan. Karena kampus kedokteran sekarang, fakultas kedokteran udah banyak. Ribuan dokter lulus. Nang mati ada ratusan mungkin. Mati juga dokter itu, Pak. Bujuran. Karena begaya nulun. Buatnya itu pina apalah. Ini kalau terlambat nanti ini nyawanya melayang. Ikam Israel kah? Kayak itu kalau dokter. Ya. Ngomol. Artinya apa? Artinya jumlah dokter makin bertambah setiap tahun. Populasi kedokteran makin bertambah. Logika akal sehat manusia, makin banyak dokter, makin sehat manusia. Mestinya begitu. Makin banyak dokternya, makin sehat. Tapi Beb, subhanallah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini yang terjadi. Mereka mau sehebat apa ilmunya dokter? Makin banyak dokter, bukan makin sehat manusia, tapi makin banyak dokter, makin banyak penyakit manusia. Aneh-aneh penyakit. 2003, 2004, flu burung, flu babi. Jadi kisahnya ayam bersin, manusia mati. Asli bungul itu, Bang. Ulun belum pernah melihat, nah. Cobain di rumah, siapa nang berisi ayam. Nah, pas pian bersin, ambil ayam seikung, hacing, matilah ayam. Kada juga bebas. Manusia kalah dengan ayam. Jar dokter juga itu. Makanya ulun kada masih dokter, amunnya kada beriman. Ada lagi virus, Beb. Aneh-aneh virus sekarang ini, Beb. Namanya antraks. Antraks, ada itu virus. Itu menyerang sapi. Sapi itu kalau kena virus antraks, terus dimakan sama manusia, manusianya berpenyakit, kata dokter. Penyakitnya Beb namanya sapi gila. Beneran, cek Google. Yang saya bingung Habib, sapi itu kalau waras makan rumput. Kira-kira kalau sapi itu gila Beb, makan apa? Sate ayam, soto Banjar. Nih yang tahanyar nih yang kemarin nah. Apa kolornya kah? Kolornya kah? Copet-copet. Itu juga bebungulan. Sampai gara-gara yang namanya virus colorna di negara Konoha. Di sini jawab sendiri. Itu sampai dibikin ada namanya protolol kesetanan, Habib. Enggak, protolol kesetanan. Konoha, Konoha. Konoha. Ngopi dulu gue. Iya, ini majelis taklim baru inget gue. Gua kira tadi nih Beb lagi aksi ya.
Kenapa saya sebut protolol kesetanan? Karena memang tolol, karena memang setan. Umat Islam wajib meyakini bahwasannya segala sesuatu, apapun bentuknya itu, mencegah orang dari berbuat pahala, itu maka kelakuan setan. Itu wajib kita imani. Alam ahad ilaikum ya bani adama an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Segala sesuatu yang menghambat kita dari perbuatan yang mendatangkan pahala, itu setan. Itu iman namanya. Protolol kesetanan begitu, Beb. Salaman, Beb, begini sih, Beb, salaman ya. Nih, salaman nih. Musafaha. Begini. Ini melunturkan dosa, kata Nabi SAW. Melunturkan dosa. Dirubah bubannya kayak ini nah. Gemes gue. Yang pahala dihilangin, diganti yang kayak ini. Di sini. Setan bukan itu. Tololnya di mana? Kalau begini virusnya nggak nular, Beb. Apa kalau begini virusnya nular? Kalau begini enggak kah? Kalau begini enggak, sama aja bungul. Protolol kesetanan. Senyum. Senyum kepada saudaramu itu ibadah, sedekah. Senyum itu sedekah. Sekarang gara-gara protolol kesetanan, muha manis-manis ditutup pakai popok. Kenapa hendak popok di muka, bungul? Perempuan-perempuan gue bingung juga sama perempuan di sana, Beb. Di sini enggak, takut gue. Sudah bagus-bagus diciptakan cadar, kadang hendak bercadar popok. Coba bercadar aja, terbagus. Ya. Senyum hilang gara-gara popok di muha. Dan itu kenapa saya sebut tolol? Karena itu tidak mencegah apa-apa, tidak merubah apa-apa. Saya belajar jurnal ilmiahnya, bahkan orang yang kebanyakan menggunakan popok di muka itu aliran oksigennya kurang dalam tubuh, membuat orang gampang lemes. Lekas mati, bujur, nyamannya bernapas dan iya. Apa lagi? Popok, silaturahim, memperpanjang umur, membuka pintu rezeki, menghapus dosa. Dilarang lawan hubungannya nih, karena boleh silaturahim, tapi ke pasar boleh, ke mall boleh, nonton orkes boleh, silaturahim kada boleh, bungul. Majelis salim nggak boleh. Tolol nggak tuh? Tolol nggak tuh? Nggak apa-apa, sambatnya berjaya. Ulun lain ustad, bebas. Ulun YouTuber. Untung jadi YouTuber, susah jadi Habib. Yang paling parah, Beb, ketololan paling parah di dalam masjid, Beb. Yang nyuruh sawu sufufakum itu siapa? Rasulullah SAW yang nyuruh itu. Luruskan dan rapatkan soft, jangan renggang soft, nanti ada setan di tengahnya. Ini waya ini di Konoha, setan diandaki tanda. Jar ulun sakti wujur ulun ini ya. Memang dasar bungul lebih baik. Allahu Akbar, setan silahkan. Ustadznya percaya, Habibnya percaya. Tapi Habib sini gak ada, Bang. Oh, ada. Yang percaya Habib sana, Habib plat merah. Amunnya di sini Habibnya plat kuning. Ya. Jadi itu ya muslim. Yang lebih tololnya dari masjid itu apa, Habib? Sholatnya renggang-renggang, ngambil sandal boleh rapet. Pulang ngambil sandal kan? Boleh rapat.
bilang setan. Ayo, di parkiran rapat juga. Di parkiran rapat juga. Nah ini ya muslim, kita udah pelajari. Tanpa Rasulullah, udahlah, kalian mau sehebat apa ilmu kalian, bodoh amat. Bukan saya membenci ilmu kedokteran, bukan. Tapi kalau nggak ada Rasulullah di situ, begini jadinya, Beb. Mau sehebat apa? Insinyur, jar hebat insinyur. Apa hebat? Dulu nih, bangun rumah, Masya Allah, kemana-mana, luar biasa. Ngebor air, keluar air. Wah ya ini banyak insinyur, ngebor air, keluar lumpur. Bencana itu. Makin bangun, banjir banyak. Ayo ya muslim, di kesempatan yang mulia ini saya mengajak diri saya dan antum semua. Kita boleh beda-beda dalam hidup. Kita boleh beda dalam ilmu. Kita boleh beda dalam pikiran. Kita boleh beda dalam pakaian. Tapi ingat, tetap taruh di hati itu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu mau jadi apa aja, orang miskin ada Rasulullah selamat, orang kaya ada Rasulullah selamat, rakyat biasa ada Rasulullah selamat, jadi pejabat ada Rasulullah selamat. Kalau nggak ada Rasulullah, biar buahnya itu sampai bebui muntungnya, mengatakan kami akan mensejahterakan rakyat. Ini kan habis gini, Beb. Wah sudah banyak foto yang begini nih. Macam-macam tapi nggak ada Rasulullah, hancur sayang. Kita nggak mau terpecah belah di 2024. Jangan. Umat Islam ikut Rasulullah. Bodoh amat pejabat mau ngomong apa aja, bodoh amat. Kalau pejabatnya nggak bisa ngikuti Rasulullah, jangan diikuti. Pendusta tuh buannya. 5 tahun sekali didustai pian juga pangandak juga didustai. Mudah-mudahan di sini kada ada. Ulun minta maaf kalau ada salah. Doakan ulun, waktunya sudah habis. Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, walafu Habib. Boleh ke situ, Beb. Boleh, Beb. Panas, Beb. Boleh, Habib. Kita ingin berbuka, panas. Di situ aja, Beb ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini.
Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.